Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sulawesi Selatan. Dengan hamba Allah di Sulawesi Selatan. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Umi, terima kasih Buya. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Buya, kami ingin bertanya. Kami adalah salah seorang aktivis jemaah tabligh. Nah, sekarang kan jemaah tabligh itu sudah berfirqah-firqah sampai beberapa firqah. Sudah berpecah-pecah maksudnya Buya. Nah, sekarang kami bingung menyikapinya karena antara firqah yang satu dengan firqah yang lainnya itu saling menyalahkan. Kemudian yang kedua, ada juga kami pernah dengar dari oknum jemaah tabligh mengatakan bahwa sehebat apapun seorang ulama atau setinggi apapun ilmunya, kalau tidak pernah khuruj bersama dengan jemaah tabligh, maka dia tidak akan bisa memahami agama dengan baik. Itu yang pernah kami dengarkan dari salah seorang oknum jemaah tabligh Buya. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Masya Allah, jamaah tabligh adalah satu gerakan mengajak kepada kebaikan yang luar biasa dan perlu semangatnya harus kita tiru, gigih membawa orang untuk bisa sholat dan sebagainya. Dan kita tidak boleh mengingkari kebaikan-kebaikan semacam itu ya. Kita berharap bahwasanya tetap berkembang dengan baik dan tidak ada terjadi perselisihan lah. Apalagi sampai berfirqah-firqah. Kami juga mendengar yang demikian itu akan, tapi harapan kami adalah semuanya adalah bisa saling berdamai, bukan menjadi firqah lah, hanya berbeda. Mungkin seharusnya diyakini bahwasanya sumbernya satu lah. Jangan sampai seperti itu. Mungkin nasihat kepada jamaah tabligh semuanya, singkirkan hawa nafsu agar jamaah tabligh terus menyala, terus berkibar dengan baik lah. Jangan nuruti hawa nafsu. Kalau bicara tentang perselisihan itu apa yang terjadi? Jangankan kok jamaah tabligh yang segede itu, kiai saja punya anak dua kadang-kadang berantem. Permasalahannya apa? Hatinya tidak tertata. Baik, insya Allah seperti itu. Anda jangan ikut-ikut pertikaian. Kalau Anda mau tidak mau kan Anda ikut salah satu kelompok di antara beberapa kelompok yang Anda sebut. Sudahlah, kuncinya sederhana. Anda jangan mencaci kelompok lain. Kalau sudah mulai mencaci kelompok lain adalah kesombongan, seolah-olah dia lebih hebat. Itu aja sudah. Tetap jalin silaturahmi dan seterusnya. Ya seperti itu. Tetap jalin silaturahmi. Nah, selesai. Jangan sampai Anda ke bawah-bawah. Saudara Anda mungkin terlanjur membenci kelompok jamaah tabligh tertentu. Anda ke bawah, nggak boleh. Anda bukan orang hebat. Anda orang hebat akan jadi juru damai, bukan jadi yang bikin resah orang. Baik, yang pertama. Yang kedua adalah, yaitu kan kecongkaan beragama mengatakan orang kalau belum masuk jamaah tabligh tidak sekenal agama, ya nggak akan, orang seperti itu nggak akan ditengok oleh Syekh Ilyas. Ulama-ulama tidak mengajarkan, ulama-ulama jamaah tabligh tidak mengajarkan. Itu oknum bodoh begitu. Iya, Bu. Bahkan bisa kita katakan gila. Jangan mencoreng jamaah tabligh dengan gaya-gaya semacam itu. Kalau Anda ketemu orang itu pencoreng jamaah tabligh. Jamaah tabligh tidak mengajarkan begitu. Itu kalau yang benar nggak mengajarkan itu pasti itu oknum-oknum bodoh itu. Itu namanya apa? Namanya orang ada ujub. Ujub ada sifatnya pribadi, ada sifatnya kolektif, ada kelompok. Merasa ini yang nggak bisa ikut, enggak. Masya Allah, itu bahaya sekali. Orang-orang begitu tuh bahaya banget itu. Belum apa-apa sudah masuk ta'assub. Tidak, ya sampaikan itu adalah perusak jamaah tabligh. Buang aja orang-orang yang suka ngomong semacam itu. Itu bahaya sekali. Yang kita tahu adalah jamaah tabligh, kita kenal banyak jamaah tabligh adalah beliau sangat menghargai. Ustadz kan punya tugas masing-masing.
Seperti di Jawa ini ada orang yang ngurus pondok pesantren, dan dia tidak pernah kenal ceramah dan sebagainya, nggak bisa keluar, bahkan nggak bisa ceramah. Kita tahu seorang kiai hebat, muridnya banyak, khusyuk, soleh, nggak bisa ceramah, nggak pernah keluar, tapi didik santri bener. Ada ustadz lain kerjaannya ceramah. Ini sebenarnya kalau kita pahami dengan hati yang dingin, ini kan saling melengkapi. Yang satu ceramah, setelah orang sadar anaknya dikirim ke pondok, yang pondok ada yang ngurusi. Jadi yang Anda sampaikan itu orang sombong itu, bukan jamaah tabligh itu. Jangan ngaku-ngaku jamaah tabligh, hanya pakai baju jamaah tabligh lalu ngomong begitu. Nggak benar itu. Itu oknum yang tidak bisa itu yang merusak itu. Kita tahu jamaah tabligh, kita kenal. Bahkan juga banyak buku-buku mereka yang dan banyak orang alim juga. Dan kita hubungan baik-baik. Dan memang kita juga pernah suatu ketika, ini sebuah kisah aja ya. Suatu ketika orang bertanya ya, cuman saya tidak akan menisbatkan jamaah tabligh, saya anggap itu oknum. Suatu langsung orang itu belum tahu kami, lalu nasihati. Dia tahu bahasanya kita sekolah di luar, lo ngomong nasihati kita bahasanya, kamu kalau tidak ikut jamaah tabligh kamu tidak akan gini macam-macam. Harus waktu untuk khuruj gini. Akhirnya ya berapa hari khuruj ya, kita bukanan bertanya 3 hari, 40 hari dan sebagainya. Lalu kami sampaikan, aduh kalau saya, ini waktu awal-awal kita di Cirebon, kalau saya setiap hari khuruj, nggak pakai 3 hari, nggak pakai 40 hari, setiap hari saya khuruj. Khuruj gimana? Saya kerja baru setelah itu tahu namanya apa. Setelah disebut nama itu baru berubah. Cara ngomongnya dengan kami berubah. Lah ini kan akhlaknya dia. Jadi akhlaknya dia saja gampang menganggap orang lain adalah seolah-olah dia lebih bagus dari orang lain. Bukan jamaah tabligh, bukan. Lalu dia paham, yang lain nggak seperti itu. Yang lain seperti itu. Ini kejadian juga waktu kita di Yaman. Ya seperti itu. Seorang jamaah tabligh datang, ditegur sama yang lainnya, marah yang lainnya karena ngomong. Sementara di waktu itu kami itu kan anak-anak kiai, yang di Ahqaf itu kan banyak anak kiai. Bagaimana kita masih ingat betul satu orang dari jamaah tabligh yang ngomong, apa artinya di Indonesia kiai banyak santrinya tapi tidak khuruj? Ya yang marah semua ini anak-anak kiai, abahnya tidak khuruj. Marah, ternyata yang marahi siapa? Temannya sendiri, karena dia salah, karena jamaah tabligh tidak begitu, gitu loh. Jadi maka kami lain yang di luar jamaah tabligh, kalau Anda dengar omongan itu jangan percaya. Jamaah tabligh yang benar nggak akan ngajari semacam itu. Kita jadi orang tuh harus orang hebat, jangan gampang terpengaruh deh. Lalu langsung menjustis jamaah tabligh jadi jelek semuanya, enggak. Banyak yang dilakukan oleh jamaah tabligh yang saya tidak bisa melakukan. Banyak dakwah dia nggak ngerepoti orang, masak sendiri, bah sendiri, nggak ngerepoti orang. Hebat. Saya kagum dengan cara jamaah tabligh, saudara. Jadi kalau ada itu oknum itu. Kalau nggak ada manhaj yang ditetapkan oleh pendiri jamaah tabligh yang tidak jamaah tabligh, nggak ada itu. Hanya himbauan, ayo, kamu harus 3 hari ini, semuanya himbauan. Bukan orang yang tidak ikut lalu tidak benar. Mohon maaf, saya harus meluruskan sedikit banyak. Saya panjang cerita jamaah tabligh. Kami banyak kenal jamaah tabligh. Kami banyak kenal dan masya Allah mereka luar biasa. Nah, kami sedih dengar pertikaian, kami juga seru ini. Kami seru kepada orang di luar jamaah tabligh. Jangan gampang percaya dengan isu-isu semacam itu. Itu adalah oknum. Bukan yang ada dalam jamaah tabligh, satu sisi. Sisi lain tolong jadi jamaah tabligh. Sebuah pergerakan yang luar biasa ini. Jangan dirusak dengan pertikaian, perpecahan tadi. Ayo semuanya tata hati agar semakin berjaya, saling mencintai. Orang hebat itu nggak bisa difitnah. Orang yang gampang kena fitnah adalah karena kebodohan kita. Apalagi satu keluarga sama-sama tabligh, jangan mudah diadu domba. Kalaupun ternyata ada kisah diadu domba, ya kan? Kisah pertikaian, nggak boleh kisah pertikaian kita lanjutkan dengan pertikaian, tapi kita lanjutkan dengan damai. Sama-sama jamaah tabligh ibaratnya. Jangankan cuma itu, sama-sama kaum muslimin saja hendaknya kita jangan bertikai. Itu saja nasihat kami untuk jamaah tabligh, yang kami ucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang bisa dakwah masuk wilayah, ngajak sholat. Sampai ada satu kampungnya masya Allah islami banget ya tuh, seperti yang ada di Jawa Timur, itu luar biasa.
Sudahlah, kita tidak usah melihat dengan kesombongan. Biarpun kita bukan jamaah tabligh, nggak boleh kita lalu kita sombong, itu yang jadi bahaya. Yang punya pondok sombong dengan sombongnya ini. Di lapangan yang suka ceramah keluar di lapangan jelekkan. Kiai di rumah di pondok tok yang diajari hanya santri yang mau belajar. Yang di luar bagaimana nggak diperhatikan. Akhirnya menganggap dia dakwah di luar sudah hebat. Ternyata sang kiai di rumah pun juga karena ada kebencian, dengki kepada penceramah yang masyhur itu. Ngaji aja dibawa ke lapangan. Ngaji yang benar ya di pondok nih. Semuanya kan kesombongan. Kalau orang sombong nggak ada baiknya sudah. Apakah jamaah tabligh atau yang lainnya sama. Kesombongan itu dengan iblis. Semoga Allah menjaga pergerakan jamaah tabligh ini bisa semakin berjaya. Karena secara akidah, secara manhaj mereka adalah bermadhab juga. Akidahnya adalah ahli sunnah wal jamaah, adalah maturidiyah, asy'ariyah dan sebagainya, adalah sesuatu yang perlu dibanggakan. Ini saja. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.